Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faduli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi dan mengklasifikasikan limbah B3 di rumah saya dengan NIM 451241928 dalam mata kuliah pengelolaan limbah B3. Oke, dari petunjuk yang telah diberikan, petunjuk pekerjaan pos-tes mata kuliah pengelolaan limbah B3 yaitu lakukan identifikasi dan observasi terkait identifikasi limbah B3 yang ada di lingkungan sekitar saudara. Klasifikasikan sesuai dengan sifat limbah B3. Buatlah hasil laporan identifikasi minimal 3 halaman. Berikan dokumentasi berupa foto dalam laporan hasil identifikasi limbah B3. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan limbah B3. Limbah B3 merupakan bahan berbahaya dan beracun atau seringkali disingkat dengan B3, yakni merupakan zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Lalu, untuk limbah B3 merupakan sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik di sektor industri, pariwisata, pelayanan, kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Sebenarnya limbah B3 bukan terdapat hanya di industri saja. Kegiatan rumah tangga juga menggunakan beberapa limbah jenis ini. Untuk beberapa jenis dalam limbah B3 yang ada di lingkungan domestik atau rumah tangga, diantaranya yaitu ada bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca, jendela, pembersih lantai, penggilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hairspray, batu baterai, dan lainnya. Nah, sebelum masuk ke dalam identifikasi apa saja yang saya temukan, limbah B3 apa saja yang saya temukan di rumah, sebaiknya kita mengulik lagi yaitu sifat limbah B3. Dari sifat-sifat ini, yang pertama itu adalah eksplosif atau mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat menanganinya, pengangkutannya, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar, bahkan yang tidak diduga-duga. Selanjutnya yang kedua ada flammable atau mudah terbakar. Biasanya juga disebut dengan mudah menyala. Dan memiliki sifat mudah menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, minyak api, air, dan bahkan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Selanjutnya adalah harmful atau berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak, inhalasi, ataupun oral. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat oksidasi. Sifat oksidasi adalah sifat yang dapat melepas panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api yang bereaksi dengan bahan yang lain. Seperti contoh, kalau di bagian industri las biasanya itu menggunakan kaporit. Apabila itu terkena air akan memiliki peningkatan suhu yang terjadi pada kaporit tersebut. Selanjutnya adalah iritan. Untuk iritan ini yaitu limbah yang dapat menyebabkan iritasi, yaitu
iritasi yang terjadi di dalam kulit, biasanya seperti itu. Bisa masuk ke dalam peradangan juga, maupun menyebabkan iritasi pernafasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup eh, bahan tersebut. Selanjutnya ada moderate toxic. Nah, pada moderate toxic ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai toxic yang bahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakter ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan maupun ekosistem. Contoh dari moderate toxic ini bisa dikatakan CFC pada kulkas maupun AC yang bisa menipiskan lapisan ozon yang ada di atmosfer kita. Selanjutnya adalah karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Nah, pada limbah karsinogenik ada limbah yang dapat menyebabkan timbulan sel kanker. Untuk teratogenik merupakan limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio. Sedangkan untuk yang mutagenik yaitu limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom, yang alhasil akan menjadikan kecacatan sejak dini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pengamatan limbah B3 skala rumah. Ini merupakan contoh yang saya dapatkan di rumah. Yang pertama adalah tabung gas mini yang bisa digunakan di kompor portable. Yang kedua adalah baterai pada remote yang sudah tidak terpakai. Ini adalah baterai pada jam, dan yang sebelah kanan adalah obat-obatan yang memiliki tanggal kedaluarsa. Selanjutnya yang kelima adalah Stella. Stella ini merupakan pengharum ruangan yang memiliki tekanan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada lampu, bisa dikatakan bohlam juga, dan masih banyak lagi. Yang saya dapatkan hanya foto ini. Sebenarnya masih ada deterjen juga yang ada di rumah saya. Nah, dari hasil pengamatan ini saya melihat bahwa dari 6 yang pertama untuk gas akan gas yang mudah atau benda yang mudah menyala pada sifat yang flammable. Selanjutnya untuk yang baterai, termasuk batu baterai yang remote dan yang ukuran kecil yaitu jam, merupakan sifat limbah B3 yang termasuk beracun. Selanjutnya adalah obat. Pada obat ini sebenarnya karena pertama, obat tuh biasanya bisa dikatakan sebagai pereda rasa sakit pada penyakit tertentu, tapi apabila memberi sebuah senjata itu juga akan merusak seperti toksik dan beracun. Bila obat tersebut sudah kadaluarsa dan masih kita konsumsi, maka akan memiliki dampak yang lebih besar daripada kita menggunakan obat secara biasa. Untuk yang setelah bisa kita masuk dalam embed, karena apabila di dalam tabung tersebut sebenarnya di dalam itu masih ada gas yang memiliki tekanan, dan apabila terkena percikan api, kaleng tersebut dapat terbakar. Selanjutnya untuk yang bohlam merupakan hasil pengamatan dari yang saya kira yaitu masuk ke dalam beracun. Nah, sekian dari pemaparan saya. Apabila banyak kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.